Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Oke, kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai program komputer. Kita akan menggunakan bahasa C++. Yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini atau video ini, kita akan bahas tentang searching. Oke, simak baik-baik video berikut ini sampai selesai dan praktekkan step by step. Searching pada pencarian merupakan proses yang mendasar di dalam pemrograman. Pencarian atau searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan satu kata kunci atau key ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita berurusan dengan pencarian, misalnya untuk menemukan nomor telepon seseorang pada buku telepon atau mencari istilah dalam kamus, dan masih banyak lagi. Nah, pada aplikasi komputer, pencarian kerap dilakukan misalnya untuk proses penghapusan data atau record atau mengubah data record tertentu di dalam suatu tabel atau file. Nah, langkah yang pertama dilakukan adalah mencari apakah data tersebut terdapat di dalam tabel file atau tidak. Jika ada, maka data tersebut dapat dihapus atau diubah. Oke, silakan perhatikan untuk program yang kita praktekkan. Langsung saja kita buka untuk dev C++ kita, teman-teman. Nah, untuk dev C++ sudah terbuka. Sekarang kita langsung buat file baru, teman-teman ya. Seperti biasa kita buat strukturnya terlebih dahulu ya, include IOStream. Ya jangan lupa ya, ini include ya, salah typo. Lalu kita berikan using namespace-nya. Namespace-nya apa? std. Oke. Lalu kita buat int main. Ya, ini programnya di sini, nanti kita save dulu ya strukturnya. Kita kasih nama searching. Ya, searching R gitu ya, searching array kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, gini teman-teman. Jadi pembahasan kali ini kita akan bahas tentang cari angka ya. Jadi kita akan mencari angka yang sudah ada di dalam index array. Jadi angka dulu, nanti kita lanjutkan ke string di video selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, untuk searching ya, kita otomatis butuh sesuatu yang akan dicari ya. Kalau kita akan mencari, biasanya sesuatunya hilang kan ya. Kalau di kehidupan nyata kan, kalau kita mencari kan pastinya yang kita cari sesuatu yang hilang. Ya, kalau di sini kita harus buat dulu sesuatu yang akan kita cari, teman-teman ya. Jadi di sini yang kita cari itu adalah array ya. Jadi indeks dalam array. Jadi kita buat wadahnya dulu, kita pakai tipe data integer. Misal angka ya, kasih nama angka, dia adalah array. Oke. Nah, di sini angka ini nilainya, semisal saya punya angka request teman-teman ya, semisal angka 10 ya. Terus ada angka 3, angka 6, ada angka 2, ada angka 1, ada angka 6. Sudah ada angka 78 atau 7 ya. Terus misal angka 8 ya, kayak gini. Jadi sekarang saya sudah punya beberapa nilai yang ada di dalam array dengan nama angka. Oke. Tipe datanya apa? Integer. Oke. Nah, di sini kita seperti biasa teman-teman, kita harus mencari nih jumlah atau total ya, atau length atau panjang dari array-nya ini berapa ya. Seperti biasa kita buat int apa length ya. Kayak gini ya teman-teman, length. Terus nilainya dia adalah kita pakai yang namanya size of ya. Size of apa ya, array-nya namanya angka. Ya, terus kita berikan pembagi di sini dengan size of apa, bintang angka. Oke, kalau sudah kita titik koma di belakangnya. Ya, kita sekarang sudah punya array ya, array-nya angka. Terus kita sudah punya di sini length-nya atau panjang dari array-nya. Sekarang apa yang harus kita lakukan teman-teman ya? Yang kita lakukan sekarang tinggal kita buat sebuah variabel. Untuk apa? Untuk yang pertama kita harus membuat variabel untuk pencariannya teman-teman. Jadi apa yang akan kita cari nih ya? Karena kita akan mencari angka, kita kasih nama dt cari ya. Variabelnya saya kasih nama dt cari di sini, oke. Dt cari ini masih variabel kosong. Terus saya juga butuh yang namanya variabel untuk mengecek apakah data itu ada atau tidak ya. Saya pakai integer aja. Jadi di sini saya berikan hasil ya. Saya kasih hasil cari ya. Ya, hasil cari. Maksudnya hasil cari itu adalah apakah data kita itu ada di dalam pencarian itu. Dan kalau ada itu berapa kali, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi hasil carinya itu integer. Setiap kita ketemu dengan data yang ada di sini, hasil cari akan ditambahkan dengan angka 1. Oke. Nah, sekarang seperti ini teman-teman. Kita harus menampilkan apa saja angka yang ada di dalam array ya. Kita pakai yang namanya for ya. Perulangan for, lalu kita loopingkan di sini pakai inta ya. Kita mulai dari angka 0, indeks ke 0 ya. Terus dia akan terus di looping atau diinkrementkan selama a ini kurang dari length ya.
Ya, setelah itu kita A-nya kita incrementkan teman-teman ya. Kalau sudah, apa yang akan kita lakukan? Tampilkan ya. Kita cout aja di sini. Ya, datanya itu kita tuliskan seperti ini, indeks ke ya, baru indeks ke variabel yang kita looping yaitu A ya. Indeks ke A itu adalah titik 2 ya, angkanya baru kita tampilkan di sini angkanya. Ya, semisal angkanya ini adalah nilai, bukan nilai ya, variabelnya angka ya. Variabelnya angka ke berapa? Angka ketika looping saat ini ya, berarti angka ke A. Oke. Di belakangnya saya kasih n-line. Siap. Ya, terus sebelum kita tampilkan di atasnya kita kasih cout-an, teman-teman. Ya, kita cout di sini kalau ternyata data tersedia. Ya, data tersedia itu adalah yang ada di bawahnya. Saya n-line di sini. Ya, siap. Ya, kalau sudah kita coba compile and run teman-teman ya. Nanti kita langsung coba lanjutnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi sini akan menampilkan seperti ini. Data tersedia adalah indeks ke 0 ada angka 10, 3 sesuai dengan yang kita berikan di sini ya, sesuai dengan yang ada di variabel angka. Oke. Udah berhasil ya kita menampilkan. Sekarang kita lanjut. Kita di sini harus memasukkan angka yang akan kita cari ya. Jadi di sini kita berikan cout. Ya, masukkan data gini aja ya, data yang dicari ya, kita berikan titik 2, terus di sini kita berikan titik koma, lalu kita c-in-kan ya, kita c-in-kan. Berada variabel apa? Variabel yang kita jadikan tolak ukur ya. Jadi data cari. Ya, data cari kita inputkan menggunakan inputan keyboard teman-teman. Nah, setelah itu baru nih di bawahnya kita akan melakukan pencarian yang sebenarnya. Ya, di sini kita for ya, kita menggunakan for. Kita looping semua isi yang ada di dalam array-nya. Nanti kita cocokkan ya. Jadi kita for int mulai dari angka berapa ya? Kita mulai int A sudah, kita pakai B. B ini kita mulai dari angka 0 ya. Ya, terus B ini kita looping sampai dia kurang dari length. Oke. Ya, kalau sudah B-nya kita incrementkan. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah memiliki perulangan antara 0 sampai panjang dari isi array. Oke. Ya, kalau sudah kita akan mencari ya, mencari apa maksudnya, kita akan mengecek apakah data yang kita inputkan itu ada di dalam array. Ya, jadi di sini kita perlu berikan if ya. Kita berikan if apabila data cari kita ya, itu ternyata data yang kita cari itu sama dengan array yang sedang diulang waktu itu, berarti adalah angka. Angka ke berapa ya? Angka ke variabel B yang sedang di looping saat itu ya. Ya, kalau sudah teman-teman, di sini kita ketika data cari itu ketemu ya, data yang kita cari itu ternyata ketemu di array-nya, otomatis untuk hasil cari ya, hasil carinya akan kita plus. Maksudnya itu semula yang hasil cari ini nilainya 0, ketika setiap ketemu dengan angka yang ada di variabel dt cari yang kita inputkan menggunakan inputan keyboard ya teman-teman, dia akan increment ya, sehingga kalau ternyata hasil cari ini tidak sama dengan 0, maka dinyatakan data itu ketemu. Tapi kalau hasil cari ini dia nilainya masih 0, maka dia dinyatakan data tidak ketemu kayak gitu teman-teman. Jadi di sini saya akan menampilkan if ya, jika ya hasil cari ya itu sama dengan 0, oke, hasil cari sama dengan 0, maka kita akan menampilkan data tidak ditemukan. Oke. N-line ya. Jadi ketika hasil cari ini dia sama dengan 0, maka kita akan menampilkan data tidak ditemukan teman-teman. Karena kita tidak menemukan satu data pun yang ada sesuai kita inputkan keyboard itu yang ada di dalam array teman-teman. Jadi kita tampilkan data tidak ditemukan. Oke. Ya, sekarang else ya. Jadi else ketika kita ada ya, maksudnya hasil cari itu ternyata sudah di-increment. Kalau sudah di-increment kan otomatis dia sudah menemukan beberapa data yang ada di dalam array. Ya, otomatis di sini kita cout-kan data ditemukan. Ya, data ditemukan. Ya, datanya ini kita berikan seperti ini teman-teman ya. Datanya kita berikan seperti ini. Ya, jadi kita berikan data dt cari ya, data dt cari maksudnya nanti akan ditampilkan. Semisal kita ngetikkan angka 10 ya, data 10 ditemukan, terus kita titik 2. Ya, di sini kita berikan d ya. D, terus di sini kita n-line. Baru di bawahnya kita looping teman-teman, kita loopingkan di sini. Semisal kita for ya,
Ya kita for, kita loopingkan mulai dari apa ya, kita int ya, int ab sudah, sekarang kita pakai c ya. Ya c-nya kita mulai dari angka 0, oke. C itu akan terus di looping selama dia kurang dari length, teman-teman, oke. Setelah itu C akan kita incrementkan. Ya kalau sudah teman-teman, di sini kita akan coba. Jadi ketika if ya, if dt cari ya, data yang kita inputkan menggunakan inputan keyboard itu sama dengan angka. Jadi ketika dt cari ini sama dengan angka ke perulangan kita, maka dia akan menampilkan kata cout indeks ke, ya, data ditemukan di indeks ke. Nah, jadi tampilannya seperti itu nanti teman-teman. Jadi data ditemukan di indeks ke, di sini akan ditampilkan ke berapa ya. Jadi ketika data cari ke C ya, berarti kita tampilkan ke C. Ya, kalau sudah baru kita end line. Ya, kita save teman-teman. Ya, kalau sudah nanti di sini selesai ya. Jadi ketika hasil carinya sama dengan 0, dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Nah, kalau ternyata data cari atau hasil cari ini sama dengan lebih dari 0, maka akan ditampilkan data yang kita cari ditemukan di indeks tempat yang kita cari, oke? Coba kalau sudah kita compile and run, mudah-mudahan ini sesuai ya dengan apa yang kita rencanakan tadi. Ya, di sini data tersedianya adalah 10, 3, 6, 2, 1, 7, dan 8. Data yang dicari semisal saya inputkan angka 6 ya. Angka 6 ini otomatis dia akan ditemukan di indeks ke-0, 1, indeks kedua ya. Harusnya dia ditemukan di indeks kedua. Jadi kita enter. Data 6 ditemukan di indeks kedua, teman-teman. Oke. Sesuai ya, di sini kita menemukan indeksnya. Ya, sekarang kita tampilkan lagi ya di sini F11 ya, kita compile and run. Kita cari data yang nggak ada di dalam indeks, teman-teman ya. Misal di sini nggak ada angka 11 ya. Saya akan cari 11. Ya, kita enter. Data tidak ditemukan, teman-teman. Oke. Berhasil ya, teman-teman. Nah, indeks ini semisal kita punya dua angka yang sama ya. Semisal di sini 10-nya ada 2, teman-teman. Ya, kita coba di sini save, compile and run. Apakah ini berhasil kita cari ya datanya? Jadi kita akan menampilkan atau mencari angka 10 yang ada dalam array ini. Kita ketikkan 10. Data 10 ditemukan di indeks ke-0, bener ya, angka 10 ada di indeks ke-0, ada. Terus dia juga ditemukan di indeks kedua ya. Indeks kedua ini juga angka 10, teman-teman. Jadi berhasil ya. Oke, berhasil. Oke ya, kita coba hapus yang di sini ya. Ya, kita coba kurangi indeksnya, kita save, ya kita compile and run, kita cari sekali lagi. Ya, berarti biar kita mencarinya 3 kali biar afdol, teman-teman. Oke. 6, 2, 1, 7, 8. Kita cari angka 1 ya. Angka 1 apakah ada di indeks array kita ya? Oke, kita compile and run, dan di sini kita cari, kita enter ya. Dia menampilkan data 1 ditemukan di indeks kedua, indeks kedua, bener ya? Dia ada di indeks kedua. Oke. Ya, sempurna teman-teman. Jadi hari ini kita sudah bisa membahas tentang searching yang ada di array. Ini kita masih mencari data angka ya. Kita bisa mencari data berupa string. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, oke? Terima kasih untuk pembahasan kali ini untuk searching array ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.